saya beternak itu 25 ekor indukan itu ya boleh dibilang tiap bulan mati. Tiap bulan mati. Tiap bulan mati. Entah itu keracunan, entah itu hamil, kekurangan gizi, akhirnya lumpuh. Ambruk gitu ya Mas? Ambruk, akhirnya pada saat melahirkan nggak mampu, akhirnya mati. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Kali ini kita sudah berada di salah satu peternakan lagi. Ini di belah ini ada kandang. Ini ada kandang pajang, ada chopper. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya lagi ke peternaknya. Assalamualaikum. Selamat datang di Jatiwangi Farm. Jatiwangi Farm ya Pak. Oke. Kali Mas itu Mas? Mas Agus Priadi. Mas Agus Priadi, Mas Agus. Alamatnya Jalan Hasyim Asari nomor 110 B, Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Madya Kediri. Termasuk di Kota Kediri ya Pak? Kota Madya Kediri. Kota Madya Kediri. Ini Mas Agus dari ini kan kebetulan Mas Agus ini deket dari rumah. Saya kan di bandar sini terus tahu Mas Agus ini ternyata ternak kambing. Lebih ke Etawa ya Mas ya? Etawa. Etawa, dan diambil susunya ya kan? Diambil susunya. Tadi udah tanya ini Mas Agus, kok bisa ternak kambing ini gimana sih? Background-nya dulu apa sih sebenarnya? Apa langsung dulu ternak kambing atau gimana? Ya, awalnya saya ini bekerja di Meneng Mas, di pertambangan. Pertambangan nih Mas. Pertambangan. Di mana Mas? Di Kalimantan Timur, di Kutai Timur, di Sangatta. Sangatta. Oh ya di sana ya Mas, daerah pertambangan Sangatta. Di sana 20 tahun. Lama juga ya Mas, 20 tahun. Lumayan lama Mas. Iya, nah, 20 tahun. 20 tahun ya, pengen mencoba tantangan baru. Jadi saya resign, tantangan baru untuk beternak. Jadi saya resign pulang ke Jawa, ke Kediri untuk beternak kambing. Awal beternak ya saya otodidak, jadi nggak ada pendamping yang ahli. Jadi langsung banting setir ya Mas? Dari tambang langsung ternak? Nggak ada mentor dulu? Nggak ada mentor. Jadi saya langsung beli indukan 25 ekor, pejantan 1 ekor. Tapi udah tahu ya tentang breeding dulu? Oh, belum tahu sama sekali, karena memang ya otodidak tadi, ya pengennya ternak, nggak tahu ilmunya. Langsung. Karena memang udah bener-bener jauh dari tambang jauh, terus ke kambing. Ya dari tambang langsung ke kambing kan beda Mas. Udah pasti ya potang panting pasti awalnya. Jadi awal saya beternak itu 25 ekor indukan itu ya boleh dibilang tiap bulan mati. Tiap bulan mati. Tiap bulan mati. Entah itu keracunan, entah itu hamil, kekurangan gizi, akhirnya lumpuh. Ambruk gitu ya Mas? Ambruk, akhirnya pada saat melahirkan nggak mampu, akhirnya mati. Dari 25 itu mati terhari, mati semua atau ya, gimana Mas? Matinya nggak per hari, paling ya 2 minggu, bahkan ada sampai yang 1 hari 5 ekor ada itu ya. 1 hari 5 ekor? 1 hari 5 ekor. Itu karena apa? Saya kan nanam odot, pada saat pupuk itu kan kambing saya lepas liarkan. Iya. Nah, makan pupuk. Makan pupuk yang pupuk urea itu, akhirnya keracunan 5 ekor dan itu mati semua. Itu kisah sedih saya Mas. Nah, ini kan jarang Mas, biasanya kan orang kan cuma senengi sukane. Ini berarti Mas Agus ini bener-bener dulu itu 25 ekor itu, soalnya dulu masih belajar langsung 25 ekor ya Mas? Langsung 25 ekor karena ya berpikir saya kan seperti orang-orang itu
berpikirnya hanya untung-untungnya. Ada ambisi ya? Dulu sempat ada ambisi atau gimana Mas Agus? Ya. Kok sampai langsung ternak 25 ekor itu? Ambisi kan bisa jadi mengalahkan segala-galanya, Mas. Iya. Jadi ya modal nekat aja. 25 Ada ekor. sedikit rezeki dari tambang kita over ke peternakan. Iya, kebetulan dulu masih alhamdulillah pegang uang dari Iya. uang itu ya Mas, di tambang itu lumayan dan dari tambang. Beli 25 ekor, akhirnya sisa berapa Mas waktu itu? Bisa indukan 5 ekor, terus pejantan 1 ekor. 25 tinggal 6. Tinggal 6 ekor. Terus akhirnya kandang saya pindah yang dekat dari rumah. Kebetulan kandang saya sekarang di belakang rumah. Oh, ini yang dulu bukan di sini ya Mas. Bukan Dulu di sini. jadi mungkin kontrolnya kurang juga ya Mas. Nah, dulu kontrolnya kurang karena jauh dari rumah. Walaupun itu memang kandangnya safe karena pagar keliling, tapi ya Iya. dari rumah kontrol. Kontrolnya kurang betul. Sempat nyerah nggak tinggal 6 ya? Justru saya mau nambah motivasi saya karena bisa jadi ada yang salah dengan saya. Jadi saya Introspeksi ya Mas? introspeksi diri. Kenapa saya berkeyakinan saya akan sukses? Kenapa? Karena orang lain aja bisa sukses dalam beternak, kenapa saya enggak? Padahal ngalamin diri mati Saya saya. sendiri mati. Berarti ada yang salah dengan diri saya. Nah, iya, akhirnya iya. saya berkunjung ke peternak-peternak. Waktu itu awal saya berkunjung di Serengat, ada di sana peternak, ada di Rates, di Pelosok Klaten. Iya. Ya minimal saya menimba ilmu. Pentingnya menimba ilmu ya itulah untuk Silaturahmi gitu ya Mas ya. kepada peternak-peternak yang lebih senior. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan bahwasanya senior itulah sumber ilmu kita. Kalau lewat kayak medsos masih kurang ya Mas? Masih kurang. Jadi saya menyarankan untuk yang mau beternak, terutama yang junior kalau bisa ya sering-sering lah silaturahim ke peternak-peternak senior, langsung ke kandang itu Ke lebih kandang. real, ilmunya Iya. lebih real. Jadi mulai pola pakan, mulai pola perawatan, Iya. bahkan bisa jadi marketing karena peternak itu yang hasil akhir kan di marketing sebenarnya. Iya sih Mas. Banyak yang kalah ya di Nah, marketing. banyak kalah di situ. Itu juga saya alami sendiri Mas. Kita sambil ngobrol sambil di kandang ya Mas. Bisa, Ya, bisa. biar Nah, ada suasana kandang ya Mas. oke, siap. Langsung gimana di kandangnya ya Mas ya? Monggo kandangnya. Kandangnya sederhana Mas, enggak kandang-kandang SFU. Kandang sederhana ini, tapi fungsinya Mas. Kita lihat dulu kandangnya. Sepintas dulu dari sini Mas. Oh, ini. Spek. Ini ya, kandangnya ya kandang sederhana seperti ini Mas. Kita naik Mas. Ukuran Berapa Mas ukuran? 4 kali 9 meter. Oh, ininya 9 meter. Ya, 9 meter. 9 meter, lebarnya 4 meter. Ya, kapasitas 16 ekor kalau untuk induk. Oh, ini indukan ya Mas ya? Induk-indukan. Indukan 16 ekor. 16 ekor. Jadi ini lebarnya gini berapa Mas? Yang ke sini? Lebarnya 1,3. 1,3. 1,3. Terus tengahnya ini buat pakan sama ini 1,3. juga 1,3 lorongnya. Termasuk pakan ini Mas ya? Iya. Oh. Sama ini tetap 1,3. Simpel ya Mas, ditali gini aja ya. Ya, cukup ditali aja. Dengan kandang simpel ini udah bisa beternak ya Mas? Ya alhamdulillah lah kalau dengan nominal kandang yang seharga 10 juta dengan kapasitas seperti ini kan Habisnya cuma 10 juta 10 Mas? juta Mas. Jadi Tapi kokoh loh Mas. termasuk low cost ini. Ya ini low cost. Ya bahasanya kan. Padahal ya amit Mas ya. Oke. Dulu kan jenengan ambil duduk ya Mas. Kalkulasi kan dulu dari tambang ya Mas. Iya. Ya amit, pasti kan modal banyak. Tapi kok milih kandang kayak gini loh Mas. Ya kita kan kepengennya apapun kan hasil akhir Mas. Kepengennya dengan modal Iya. sekecil mungkin menghasilkan ya maksimal. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ternak mungkin ngawali ya Mas ya. Iya. Kandang kayak gini sih udah bisa buat ternak. Dan dengan kandang nominal 10 juta mampu dengan kapasitas 16 kan lumayan. Iya Mas, 16 ekor. Ini kita lihat. Ini untuk kandang. Mas ini betina semua ya Mas Agus ya? Betina semua. Betina semua. Ini apa? Jenengan ini fokusin di apa sih Mas di ternaknya jenengan nih? Kalau saya sebenarnya fokusnya di susu Mas sebenarnya. Oh di sini susu, Susu kambing. susu kambing.
Dulu awal ternak etawa atau enggak? Dulu awal. Awalnya ya kambing-kambing biasa, Mas. Kambing biasa? Karena musibah tadi. Oh, yang tinggal 5 itu? Ya tinggal 5 itu. Nah, 5 itu kebetulan hamil. Ya. Pada saat hamil, anaknya kena tetanus karena ya kurangnya pengalaman saya. Oh, anaknya kena tetanus. Pengalaman pasca melahirkan, nah, nol besar saya bisa. Kena tetanus. Kurang kebersihan, akhirnya kena tetanus, anaknya mati, induknya kan susunya produksi nih, Mas. Iya. Susunya produksi. Saya bingung. Wah, ini gimana ini? Kambingnya ini kok kambingnya bengkak. Iya. Akhirnya saya jual ke pasar. Jual ke pasar. Ke pasar ditawar 1,5 juta. Wah, kok masih kecil dengan Rugi ya, Mas, hitungan? Iya. Saya juga belinya waktu itu 1,750 juta. Malah rugi padahal melihara. Akhirnya saya posting lah di media sosial. Iya. Dan ternyata ditawar oleh seorang peternak itu malah 2 juta. Untung kalau yang Untung. iya. Jadi penasaran. Dah gini aja, Mas. Sampai nggak usah ngambil ke sini, tak antar lah. Iya. Nah, kebetulan ternyata yang beli itu penjual susu kambing etawa. Akhirnya kan saya tanya-tanya. Dari situlah saya mendapatkan ilmu. Bagaimana? Jadi karena hitungannya begini. Ketika saya tanya, Mas, kesampaian kok berani beli mahal? Iya. Nah, baru si Kalkulasi. memberikan pencerahan bahwasanya susu sampean itu Mas Agus produksinya 1,5 liter per hari. Iya. Jadi kalau dijual 60.000, per liternya 40, ketemunya kan 60.000. 60.000. Dipotong biaya pakan 10.000, dia jadi per hari berpenghasilan 50.000 dari kambing 1 ekor itu. Jadi saya kalkulasikan, oh berarti 1 bulan kembali modal ini. Iya. Disitulah saya berpikir, kenapa saya tidak bisa mencontoh itu. Akhirnya dari pengalaman situ kan kambing saya tinggal 4 ekor ini Iya. semua. Setelah itulah saya berdasarkan ilmu dari pembeli tadi, karena bisa jadi kita menimba ilmu juga bukan dari peternak, dari pembeli juga. Iya. Karena pembeli pun bisa jadi nggak peternak. Pembeli susu kan konsumen bisa jadi untuk obat, tapi kan mereka tahu. Iya. Reseller, Pak. Mereka tahu pasar. Dari situ kan akhirnya saya beralih ke susu kambing etawa. Jadi Walaupun kadang-kadang ada nilai plusnya pas breedingnya itu. Artinya anaknya itu kalau muncul plus kan bonus, Mas. Iya. Loh, berarti memang dek susu ya, Mas ya? Dek susu. Jadi dulu dari mati anaknya malah dapat rezeki dari situ ya, Mas ya? Iya. Ya alhamdulillah lah, dari 5 ekor sekarang jadi berkembang beranak pinak jadi. Populasi berapa ekor sekarang, Mas? Sama. Sekarang 20 ekor indukan. 20 ekor indukan. 20 ekor indukan. Kita lihat. Kandangnya simpel banget ya, Mas, di tali ini. Iya, simpel begini. Di pakan, Mas. Kalau pakan di sini sehari berapa kali, Mas Agus? Makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. 2 kali pagi comboran, kalau sore ya rumput odok. Comboran ini berapa? Comborannya kangkung kering ampas tahu polar. Kangkung kering, ampas tahu sama polar ya. Tiap pagi. Tiap pagi. Kalau meres susunya tadi berapa? Sehari berapa kali? Kalau ini lagi masa hamil, masa Kering ya, Mas? kering produksinya nggak banyak, paling 3 liter per hari, itu pun langsung habis. Permintaan sebenarnya kalau susu masih Pasar buahnya ya. sangat luas, Mas, karena sebenarnya pasar saya ini untuk susu kalau per hari idealnya 6 liter. Idealnya ya, 6 Mas. liter. Dengan kalau saya memang menjual ya mungkin ya termasuk mahal sebenarnya, 48.000 per liter. Tapi permintaan tetap. Tapi permintaan justru sangat. Biasanya 40 ya, Mas, rata-rata per liter. Rata-rata orang 40, saya 48 karena ya itu tadi. Gimana, Mas? Kok bisa jual 48 tuh ada tripnya ya? Mungkin buat teman. Strategi marketingnya, Mas. Artinya begini. Orang beli berapapun tetap kita antar sampai ke rumah. Oh, beli 1 liter tetap diantar. Beli 1 liter kita antar ke rumah. Hitungannya itu ya, Mas, kayak gantinya transport ya. Gantinya transport. Nah, ini teman-teman bisa dicontoh setara dari Mas Agus, bisa jual lebih dari teman yang harga umumnya, tapi memang ada fasilitasnya diantar itu. Free ongkir lah. Free ongkir. Free ongkir. Pakan. Di sini kalau ngomong pakan pasti ngomong biaya, Mas. Saya karena di kambing ini biaya tertinggi itu pakan. Lah di jenengan gimana? Oh, kalau untuk pakan ya alhamdulillah, Mas. Saya pakan itu 0 rupiah, Mas. 0 rupiah? 0 rupiah. Bisa dihitung, bisa dipraktekkan. Karena
per hari saya target harus menjual 2 liter. 2 liter susu tadi? Susu. Ya, berarti berapa susu tadi? Untuk kambing sekitar 25 ekor. Oh, susu tadi buat biaya pakan? Kalau lebih ya masuk kantong. So, biaya pakan termasuk comboran tadi? Comboran. Terus untuk penghasilan tambahan di odot mas. Nah, saya nanam odot ya sekalian jual bibit odotnya. Oh, nanam odot. Jadi hasilnya harian dari jual odot? Jual odot. Hasil susu buat beli comboran pakan? Hasil breedingnya pure 100% keuntungan. Keuntungannya berarti dari anaknya? Dari anaknya. Ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini berarti kambing-kambing kelas breedingan ya mas? Atau gimana? Ya, kelas breeding perah. Breeding perah ya mas ya? Fokus di susunya, kalaupun ada yang masuk kontes ya alhamdulillah. Ini yang ini tadi mana lumayan mas yang ini? Yang ini. Tapi ya kelas breeding ya mas ya? Breeding. Kelas breeding. Nah ini. Kelas breeding itu kisaran berapa sih mas sampean beli ini mas? Ini ya saya target itu nggak harus mahal mas. Yang penting itu kan perawatan dan pejantan. Rata-rata kambing saya maksimal harga 3 juta. Oh ini 3 jutaan rata-rata kita lihat. Ini kemarin 3 juta ini. Ini 3 juta? Iya. Ini kemarin bahkan menghasilkan cempe bagus. Fantastis ini. Yang ini. 3 juta? Yang dari induan 3 juta ini. Cempenya laku berapa mas? Cempenya laku 18 juta. 2 ekor? 2 ekor. Atau 1 ekor? 2 ekor. 2 ekor? 18 juta. Atau yang kemarin lihat juara di Nganjuk itu mas? Iya, lokal di Nganjuk. Yang betina juara 2, yang jantannya juara 5 kelas E. Laku 2 ekor 18 juta. Padahal induknya cuma 3 juta ya mas? Induknya harganya 3 juta. Nah, ini lihat teman. Real ya mas? Iya, real. Jadi keuntungan mas, termasuk salah satu keuntungan mas Agus pindah di kambing Etawa ini ya mas? Iya, alhamdulillah. Kalau Amit ya mas, kalau kambing Jawa? Ya kambing Jawa kan seperti saya tadi yang awal saya kerugian itu sebenarnya saya pelihara kambing Jawa. Nggak masuk mas hitungannya? Nggak masuk karena apa? Karena saya pernah menjual kambing itu anakan atau anakan lah, lepas sapi karena saya breeding harus lepas sapi harus saya jual. Iya. Kambing Jawa itu cuma laku 700 waktu itu 4 tahun yang lalu. Iya. Terus saya hitung-hitung loh, berarti penghasilan saya 2.000 rupiah. Kalau 2.000 rupiah kenapa saya nggak jual pakan aja gitu? Odot tadi ya mas, iya. Aja gitu. Makanya sekarang pindah di kambing Etawa. Ini kambing Etawa. Harganya 3 jutaan ya mas, 3 juta. Tapi bisa menghasilkan cempe tadi laku 18 juta. Kan di breeding Etawa tidak ada yang nggak mungkin mas. Etawa luar biasa. Etawa luar biasa dari ini 3 juta. 3 juta ini saya beli. 3 juta. Anaknya laku 18 juta. Itu tabungan. Jadi pure hasilnya dari ternak di yang itu tadi ya mas, di kali pakan tadi 0 rupiah. Jadi 18 juta langsung masuk kantong. Ini pengen lihat jantannya mas, kok bisa anaknya bisa laku segitu loh. Jantannya yang mana mas? Jantannya ada ini kandangnya mas Agus ini tak lihat memang sederhana ya mas. Ini nih mas yang kandang paling kokoh ini nih ya. Ini kandang pajang ini buat lomba biasanya. Oh ini jantannya? Ini mas pejantannya. Ini keranda birawa. Keranda birawa ya mas ya. Pejantan nggak pernah kontes tapi menghasilkan cempe-cempe yang sering ikut kontes. Ini dulu beli ini berapa mas? Ini dulu saya beli 3 juta. Besar apa kecil mas? Umur 6 bulanan kira-kira. Umur 6 bulan. Dulu awalnya saya beli 3 juta, 4 tahun yang lalu. 3 juta tambah 3 juta, anaknya main 16 juta mas. Hitung-hitungan matematikanya wah. Nggak masuk. Itulah Etawa memang. Tapi kalau di Mas Agus berarti hitungan pakannya harus masuk logika. Masuk logika. Tadi dari susu untuk biaya pakan, odot untuk gajinya gaji per hari ini Mas Agus, cempe untuk hasil. Per bulan bisa beranak berapa kan mas? Kalau saya kalkulasikan saya hitung itu 1,5 rata-rata. 1,5. Ya, 1,5 itu dalam artian tuh kalau umpama dalam 1 bulan 12 bulan, 1 tahun 12 bulan kan. Iya.
berarti dia beranak 18. Jadi ketemunya 1,5. Ya, kalau 1,5 itu ringnya saya rata-rata ini mas nih. Ini menjual ini ya. Ini? Ya ini cempe-cempenya ini. Oh ini cempe-cempenya. Ringnya ini kelahiran untuk ini apa yang laku bulan ini. Oh ini laku bulan ini. Kita lihat mas cempe ini dikeluarin cempenya. Ini ada dua. Ini yang laku bulan ini. Yang betina ini tidak saya jual untuk generasi mas. Berarti di Mas Agus betina belum dikeluarkan? Kalau enggak saya memang nggak jual betina. Jantan selalu saya lepas. Ini termasuk tip untuk dapat anakan nggak perlu biaya mahal ya mas? Ya, dan yang pasti genetik mas. Genetiknya. Kalau kambing perah itu cari genetik perah ya juga susah. Makanya kalau ada betina ya saya sarankan jangan dijual untuk regenerasi induknya nanti. Betina untuk regenerasi yang jantan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Oh ini odotnya mas? Penghasilan harian ya ini. Ini jadi saya tiap hari walaupun ngaret odot. Nah ini ngaret buat pakannya, hasilnya dibayar pakai ini. Berapa mas harganya biasanya? Ini Kalau satu karung saya 100.000 mas. Satu karung 100.000. Satu karung 100.000. Mas Agus ini cari pakan buat kambing dibayar dari benihnya ini. Kalau ini hasilnya tadi, ini berapa loh mas? Ini kayak yang gini. laku bulan ini. Dua ini laku 4 juta. Jadi per ekornya 2 juta. 2 juta? 2 jutaan ini. Ya, ekonomis ya mas ya? Ya ekonomis, termasuk ekonomis. Ini kan kalau dari tak lihat telinga lumayan ya mas ya. Telinga lumayan. Pola warna ya lumayan. Lumayan. Gitu ya, pola warnanya sudah lumayan. Jantan-jantan ini 2 juta di Mas Agus. Tapi juga lihat spek juga ya mas. Yang kemarin sempat laku 18 juta kan speknya memang istimewa. Istimewa gitu. Mungkin buat teman-teman untuk referensi aja ya, mungkin mulai 2 juta di kandangnya Mas Agus pun ada, tapi ya terlihat barangnya juga. Ini apa anaknya Birawa yang tadi mas? Oh enggak, ini anaknya yang satunya lagi, dia keranda Birawa tapi yang beda lagi. Oh ada 2 pejantan di kandang. 2 pejantan nih. Yang mana mas? Atau saya keluarkan mas? Oh iya mas. Ben tahu tadi kita lihat teman-teman biasanya tanya jantane mas. Ada 2 sini, tapi semua keranda Birawa. Semua keranda Birawa. Termasuk yang tadi ya mas. Yang tadi malah ngasilin 18 juta. Kita buka dulu ini. Kayaknya kok mirip ya mas, anaknya tembus ya sama induknya. Berarti kan mas, dalam ilmu kalau itu berarti kan pejantan ini dominan. Genetiknya kuat ya mas ya. Genetiknya kuat. Wah ini kayak besar sekali nih. Tuh tinggi ya mas? Iya. 1 meter mas, 1 meter lebih. 1 meter lebih. Loh. Sek, minggir. Kita akan turunkan jantane dari ternaknya Mas Agus ini. Tinggi nih jantan. Saya dilihat dari sini mas. Ini jantannya dari tempe-tempe ini tadi. Iya. Ini mas agak kesini mas. Tak lihat ya mas lah. Tingginya 1 meter lebih ya mas. Telinganya ya panjang ya. Panjang telinganya. Panjang mas telinganya mas. Lebar panjang juga. Pola warnanya. Rewos ya mas. Tinggi nih ya, Mas Agus. Kalau Mas Agus paling disenangi sama ini apa jantan namanya siapa Mas Agus ini? Ini namanya naga bonar mas. Oh naga bonar, dikasih nama naga bonar. Kalau yang satunya itu badut. Ini ya, badut. Itu penghasil pundi-pundi rupiah saya. Karena mungkin coraknya kayak warnanya itu mas ya. Kalau ini malah yang mas ini baru berarti. Ini baru ini mas. Oh baru. Anaknya baru ini tadi. Anaknya itu anak perdana. Di kandang anak perdana yang ini. Karena di sini kan sudah anak-anaknya badut semua. Oh anaknya badut. Kalau saya kawinkan dengan badut kan inbreeding mas. Makanya dari pejantan lagi ini. Ini paling disenengi dari naga bonar apa nih mas? Mas? Saya
senang dengan telinga panjang. Telingane Mas yo, telingane panjang. Telinga panjang sama warna ini. Pola warnanya paling disenengi. Nah, Karena ini tidak dipungkiri kalau Etawa itu pasti orang menilai paling awal pasti di telinga. iya, telingane panjang gitu ya Mas ya. Nilai jual tertinggi nggak lain, nggak jauh dari telinga. Telinga. Pola warnanya juga masuk. Bisa apa ya? Saya Mas tak lihat ya, tak puterane. Di tali atau gimana loh Mas? Biar enak kalau nge-review. Tinggi ini, kambingnya tinggi banget ini. Kalau saya lihat tuh. 1 meter ya Mas ya. Kambingnya tinggi. Naga bonar. Ini ya, jadi paling disenangi sama Mas Agus ini telingane, bisa dilihat teman-teman, telingane. Sama pola warna. Rewasnya ya lumayan Mas ya, rewasnya. Lumayan. Ini rewasnya. Cuman ya hari ini belum makan. Oh iya. Sore. Usia berapa Mas ini berawalnya? Usia 2 tahun. Oh masih 2 tahun ya Mas. Baru pual 2 pasang. Masih bisa besar lagi bisa Mas ya kayak? Insya Allah masih bisa Mas kalau dilihat dari genetiknya. Iya. Bisa. Nah ini birawa, naga bonar, Benar. sama ini Badut. tadi badut. Badutnya lebih bulat badutnya ya Mas ya? Karena mungkin usia juga ya Mas. Usia. Ini udah bulat. Ini berarti udah belum rampas ya Mas? Belum. Yang ini udah. Ini sudah, ini usianya 4 tahun lebih. Ini kan udah rampas, sudah mulai gemuk ya bisa. Iya, tapi ini wah jantan baru. Harapannya ke depannya moga makin bagus ya Mas ya. Ya mencetak kambing-kambing yang berkualitas lah minimal. Ya nggak harus ikut kontes, tapi yang penting genetik unggul yang sehat. Iya. Karena memang tadi fokusnya di Breeding dan perah. breeding dan perah. Mas Agus mungkin apa ya? Kalau buat pemula gitu sebaiknya gimana Mas kalau dalam beternak itu? Ya kalau buat peternak pemula ya saya sarankan ya jangan malu-malu lah berkunjung ke peternak-peternak yang senior. Iya. Jangan sampai mengalami apa yang saya alami lah. Kematian tadi ya Mas. Iya. 5 ekor tinggal 6 ya. Iya, 25 ekor tinggal 6 ekor, 5 indukan, 1 pejantan. Itu saya alami sendiri. Jadi ya saya nggak ragu-ragu berkunjung walaupun jauh demi sebuah ilmu ya. Iya sih. Bener Mas. Karena menuntut ilmu itu kalau cuma lewat media sosial ya Kurang ya Mas. kurang, harus ke kandang Mas. Iya. Kalau di kandang itu mungkin ya trik-triknya itu langsung bisa mengena Mas. Mulai pola pakan, perawatan, bisa jadi mungkin marketing juga. Malah tadi tip marketing dari Mas Agus tadi untuk susu ya alhamdulillah Mas dengan harga 48, cuma kita kasih fasilitas antar tadi ya Mas ya. Sama ini cempe-cempe. Cempe ini berarti kan saya Rp0 Mas biaya pakan, jadi pure keuntungan 100%. Ini cempe ini umur berapa Mas laku 2 juta kemarin? Ini cempe ini kan tanggal 24 nanti diambil, ini laku 2 juta. Jadi, Umur berapa? umurnya 1,5 bulan. 1,5 bulan 2 juta. Kalau di kambing Jawa umur hampir setahun ya Mas. Wah, ya nunggu 1 tahun. Iya. Kalau hidup, kalau mati lagi kayak saya pelihara yang dulu-dulu Mas, bagaimana? Iya. Ya alhamdulillah semenjak saya terjun di PE ini ya alhamdulillah. Jadi peternak itu bukan kok hanya sekedar sambilan, tapi bagi saya peternak adalah sebuah profesi. Profesi ya Mas. Profesi. Ini hitung-hitungan ya Mas. Apa ya Mas buat bocoran? Kalau pendapatan per bulan berapa sih Mas? Kalau susu saya kira-kira sekitar 4 juta. 4 juta. Dari jual kambing? Kalau jual Kayak kambing tadi. rata-rata per bulan 3 juta. Tapi ini tadi 4 juta. Iya. Nah, itu nilai lebih Mas. Jadi rata-rata 7 juta. Rata-rata per bulan 7 juta. Kalau tadi 4 juta, 3 juta. Kalau Pakan nol ya Mas. pakan nol. Karena Susu kan punya kelebihan Mas. Artinya kan kalau biaya susu biaya pakan 75 hari kan saya harus jual 2 liter. iya. Karena sedangkan saya kapasitas 4 liter, minim 4 liter.
Jadi ini ternak kambing dapat 7 juta ya wis nggak kayak kerja. Ya kayak ya, untuk standar Kediri Udah bagus ya mas? sudah bagus sekali, bahkan bisa jadi seperti pegawai. Ini loh. Jadi kalau Mas Agus bilang tadi bahwa ternak kambing bukan sampingan tapi memang bisa menjadi profesi. Ini rata-rata tadi 7 juta ya mas? Bisa jadi lebih kalau pas keluar konten apa? Bisa jadi lebih kalau yang kayak tadi itu. Laku 18 juta itu. Coba ini tadi ngomong rata-rata ya mas ya? Aja. Kita hitungnya yang standar terendah aja. Standar terendah. Dan itu real mas, jadi bukan kok cerita enggak. Jadi dari indukan saya sekitar 20 ya rata-rata 1,5 induk beranak tiap bulan. 1,5 induk beranak. Nah, Itu pun saya anggap satu mati. Jadi 1,5 induk, satu aja yang beranak, anak satu. Jadi ketemunya 3 juta. oh ideal ya mas. Jadi kalau untuk profesi idealnya 20 ekor itu ya mas? 20 ekor bisa. Nah ini buat Itu teman. kan nyata mas. Iya. Fakta dan realistis bagi saya kalau untuk beternak. Nah ini teman-teman, jantannya kita lihat lagi. Nah, Wah, rewos ya mas. Telinganya ya mas paling disengi, panjang telinganya. Pola warnanya. ini ya baru perdana Perdana ini. Perdana langsung laku 4 juta 2 ekor. Kirim ke Jombang nanti tanggal 24. 4 juta. Ini langsung masuk kantong karena biayanya udah 0 rupiah. Mas, misalnya peternak pemula mas, kan kalau beli jantan sekarang kan mahal tuh mas. Kendala di jantan. Apa di Mas Agus ini bisa ngawin di sini? Ya, bisa mas. Bisa ya mas? Pasti bisa. Ngapunten mas, biayanya berapa mas? Mulai Kalau yang mana? Kan Lihat kambingnya ya? speknya mas, maksudnya lihat spek induknya loh mas. Kalau induknya nggak kurang berkualitas, kalau kita mau kasih harga mahal kan ya. Oh kasihan Iya, ya. Jadi kasihan. misalnya teman-teman induknya masih kelas biasa, Kelas menengah lah ibaratnya. Menengah? Ke bawah ya paling saya tarik 100.000. 100.000? 100.000. Sama yang ini, Iya. badut. Iya. Ini teman, kalau kambingnya masih kelas menengah, Iya. biasa lah mas ya, menengah ke bawah. Mas Agus cuma narip 100. Ya kan gini, kita ya bersimbiosis lah sama-sama peternak. Oh iya iya. Saling bahu membantu ekonomi peternak. Kalau kita tarik mahal ya kasihan. Ini badut ini ya pernah ngeluarin cempe 18 juta loh. Iya. Ini kalau di Mas Agus tadi 100.000 ya. 100.000, tapi kalau yang kambingnya ya induknya yang speknya bagus paling ya 200 enggak. Tadi mulai 100-200 sudah bisa kawin badut. Ini badut meskipun hanya kelas breeding tapi pernah ngasilin cempe 18 juta. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung jantan, apalagi peternak pemula ya mas, beli jantan kan ya mahal loh sekarang. Mungkin ya bisa langsung kontak ke nomor HP saya. Oh gitu tadi lupa nomor HP. Nomor HP ini berapa Mas Agus? Nomor HP 0852 5063 8904 atau langsung ini mas. Di sini juga tertulis mas. Oh inilah. Ini nomornya Mas Agus. Ini tadi 100 sampai 200 mas. Kalau ini naga bonar ini berapa mas? Kalau ini ya agak lumayan ini 500 mas. Oh yang ini 500. Jaminan sampai jadi. Jaminan sampai jadi. Ini alhamdulillah rata-rata ya sudah ada lah yang apa inseminasi ke badut itu rata-rata dari Nganjuk sementara. Oh teman-teman dari Nganjuk pun sampai ke sini. Dari Nganjuk pada ngawinkan ke sini. Ke badut ya mas, cocok ya. Mungkin ya karena Lihat itu ya, lihat cempe kemarin ya. Iya. Nah, ini teman-teman buat yang mas pemula ya mas, tentunya pemula atau mungkin udah ternak tapi belum punya jantan karena harga jantan ya sekarang kan ya lumayan mahal. Di Mas Agus nanti bisa yang itu tadi 100 sampai 200 si badut. Sama ini di sini 500. Hitungannya Mas ya misal 500. Terus anak kayak gini tadi ya 4 juta loh Mas. Ya, lumayan lah Mas. Balik mau ini pun 3 loh anaknya. Nah, anaknya 3 Tiga ini. sama Ini fenomenal sekali Mas ini. Betina. Jadi anak perdana nih dari si naga bonar keluar 3. 3. Dengan biaya 500 saya rasa enggak ada ruginya. Gak ada ruginya. Ada ruginya Mas. Yang ini aja 2 juta. Itu kalau misalnya berapa? Hampir sama ya, Hampir sama tapi hampir kan sama mungkin 6 juta. 6 juta.
teman-teman. Tapi tidak saya lepas tadi karena ya regenerasi. Regenerasi. Jadi terserah lah, kalau pengen sama badut ya lumayan 500. Kalau badut cuma 100-200, kalau pengen sama naga bonar agak lumayan 500. Cuma memang kambingnya ya ini bisa dilihat teman-teman, tinggi ini ya Mas? Ya, tinggi naga bonar ya Pak. Tinggi naga bonar. Kalau badut memang agak berisi Ya, karena agak udah berisi. usianya udah Usia. 4 tahun. Nah, ini. Kalau yang lain ini nih apa Mas? Ini Ya, ini kambing apa Mas? Ini kambing-kambing biasa untuk korban. Oh, itu yang korban. Iya, karena ya customer susu, Mas. Oh Customer iya. Susu. Ah, Mas nggak ada kambing korban ya mau nggak mau kan bagi kita income juga. Iya. Kita manfaatkan. Oh, Iya, ada. benar-benar. Akhirnya kita carikan. Yang ini apa Mas? Yang ini? Ini anak-anaknya badut. Oh, ini anak badut. Bisa kita lihat Mas anaknya badut Mas. Lihat. Anak-anaknya badut. Jadi ya teman, sampel kalau sampel anaknya dilawan udah kita lihat sampelnya anaknya badut. Anak-anaknya badut. Oh, yang ini Mas. Ini. Nah, Ayo, ini betina ini, Mas. Masuk ya Mas? Apa? Iya. Nyadil apa namanya? Oh, nyadil. Ini anaknya badut nih, itu contoh anaknya badut. Anak badut. Bisa kita lihat betina. Jadi pola warnanya juga. Oke, Mas. Lihat kepala ini loh. Nyadil ya Mas ya dengan ya. Ini anaknya badut nih, contoh anak badut. Ini udah dikawin Mas? Sudah. Kawin Ya, sama tadi yang karena rata-rata di sini anak badut, kalau saya kawinkan badut lagi kan inbreeding. inbreeding. Mau nggak mau saya cari lagi ini. Naga bonar ya. Naga bonar. Jadi ini udah baru 5 bulan di sini, Mas. ini udah kawin sama naga bonar. Naga bonar. Nanti kayak emang ini perbaikan di telinga ya Mas ya? Ya perbaikan di telinga sama pola warnanya kan juga untuk menjaga pola warna karena ini kan enggak. Iya, tapi kalau dari kepala ini udah bagus kepalanya. Tinggal ini telinganya nanti gajah naik bisa panjang. Materi telinganya biar Materi telinganya biar lebih panjang. Ini contoh anak-anak ini. Oke teman-teman, tadi udah sebelumnya makasih banyak Mas Agus sudah diajak keliling. Terima kasih kehadirannya. Jangan segan-segan loh Mas kesini lagi. Pasti kesini lagi, nanti kita lebih kupas dalam masalah hitung-hitungannya Mas, karena kan jarang yang hitung-hitungan. Biasanya kan kalau peternak itu kan ngarit kan nggak dibayar, nggak dihitung gitu loh. Tapi kalau Mas Agus ngarit pun digaji sama Odo tadi. Iya. Untuk pasar, justru pasar odot luas sekali. Luar biasa ya Luar Mas. biasa. Ini saya yang ini pesanan Trenggalek. Trenggalek sampai kirim ke saya, sampai pesan dari Mas 4 Agus. karung minggu harus diantar. Oh besok minggu itu ya Mas. Minggu harus diantar 4 karung. Sebenarnya kalau di ternak kambing ini tak lihat kok nggak ada ngaruhnya dengan COVID sama PPKM, nggak ada ngaruhnya Mas ya. Kalau yang saya alami justru momen sekarang ini permintaan susu malah Meningkat, melimpah, meningkat. Sedangkan kapasitas saya juga kurang, produksi saya kurang. Berarti harapan ke depannya bisa mungkin lebih besar ya Mas? Harapan kedepannya mungkin saya punya rekanan, minimal punya tani atau punya rekanan yang bisa membantu mensuplai susu saya. Iya. Mungkin nanti buat yang mau gabung di Mas Agus, masalah penjualan cempe atau susu nggak ada masalah ya Mas Agus. Nanti bisa gabung di Mas Agus, bisa menghubungi nomor Mas Agus. Nanti jual susunya juga udah punya market Mas Agus ini. Mungkin teman-teman cuma bantu suplai di itu ya Mas ya. Iya. Yang penting karena brand saya kan susu kambing Etawa, kan Iya. gesing. Ya, Berarti harus gesing. susu. Harus Iya. kali gesing. Nah ini teman-teman, memang kualitas ya Mas Agus ya. Ya, saya menjaga kualitas. Oke Mas Agus, terima kasih banyak. Semoga tambah sukses jadi Amin, amin. Wangi Farm. Nanti kalau kapan-kapan Mas Agus di lahan atau ke petani binaan tak ikut gitu Mas Agus. Monggo, Biar- monggo. Kebetulan ada petani binaan saya sekitar 20. 20 ya. Nah, nanti kita langsung tanya. Kalau tanya Mas Agus aja kan Ya enggak. kurang. Kita tanya langsung ke petani gimana rasanya lek wis sama Mas Agus ada kerja sama ini kayak gimana. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kandangnya Mas Agus. Semoga bisa ada menjadi ilmu dan masukan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe biar nanti gak ketinggalan ilmu-ilmu tentang dunia peternakan. Oke, akhir kata dari kata
Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.